Datang di channel IPS. Hari ini kita akan belajar tentang awal kehidupan dan pembebakan zaman. Masa lalu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik. Jadi kita sepakat ya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, karena dengan pengalaman kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tujuan kita belajar pada materi ini adalah siswa diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan tentang zaman praaksara. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman ini sering disebut sebagai zaman prasejarah, tetapi kata-kata praaksara lebih cocok untuk menggambarkan ketika manusia belum mengenal aksara atau belum mengenal tulisan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Terus kenapa sih kita bicara tentang geologi? Karena antara ilmu geologi dengan ilmu sejarah itu sangat berhubungan. Untuk tahu apa hubungannya, malah kita ikuti di halaman selanjutnya. Ada sedikit pertanyaan tentang bagaimana alam semesta terbentuk dan dari mana kehidupan dimulai. Adanya fenomena alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi serta proses terjadinya alam semesta ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Ada banyak teori mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi kita kenal sebagai The Big Bang Theory atau teori dentuman besar. Teori Big Bang ini dicetus oleh George Lamaitre pada tahun 1927. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta atau jagat raya berasal dari massa tunggal dengan bentuk yang padat. Massa tunggal itu bersuhu tinggi dan berenergi sangat besar. Akibatnya, massa tersebut meledak dan membuat serpihan-serpihan menjadi galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan benda-benda angkasa lainnya. Namun, teori ini masih belum sempurna. Stephen Hawking, dia adalah ilmuwan dari Inggris yang menjadi salah satu pendukung teorinya, berusaha untuk menyempurnakan teori tersebut. Dia menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Bila digunakan teleskop Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya tersebut luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Keren kan? Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di dalam alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru dan membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet, bumi, bulan, dan meteorit. Bumi yang kita pijak hanyalah salah satu titik kecil di antara tata surya yang mengisi alam semesta. Sistem alam semesta dengan semua benda langit sudah tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur serta rapi pada sumbunya masing-masing.
Pembabakan zaman praaksara berdasarkan geologi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu 1. Azoikum atau zaman tertua atau Arkaikum. Zaman Azoikum berasal dari bahasa Yunani, ya a yang artinya tidak dan zon yang artinya hewan. Zaman Azoikum ini merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Zaman ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tertua. Pada masa Paleozoikum ini sudah mulai meninggalkan fosil flora dan fauna. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Di sini sudah ada mikroorganisme juga. Zaman Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan. Zaman Mesozoikum ini merupakan zaman purba tengah. Sudah mulai ada penampakan adanya hewan-hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kita masuk ke zaman Neozoikum atau zaman hidup baru atau Kenozoikum. Neozoikum merupakan zaman purba baru. Zaman ini kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Pada zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Adapun zaman kuarter dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen atau zaman Diluvium dan zaman atau kala Holosen atau zaman Alluvium. Geologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari budaya manusia sepanjang zaman dengan menggabungkan antara sejarah dengan geologi. Jadi kita tahu kan hubungannya. Ya. Kita masuk ke pembabakan zaman praaksara berdasarkan geologi. 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum ini kita kenal sebagai masa food gathering tingkat awal, merupakan awal perkembangan kebudayaan manusia. Kemudian kita masuk ke zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum ini dikenal sebagai masa food gathering tingkat lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, di sini alat-alatnya menggunakan batu dan besar-besar. Kita masuk ke zaman Neolitikum. Pada masa zaman Neolitikum ini, manusia telah mengenal bisa mengolah makanan atau kita kenal sebagai masa food production. Kita lanjut ke zaman Logam atau zaman Perdagian. Di sini manusia telah mengenal teknologi atau skilled labor, sudah muncul produsen dan konsumen mengenal barter. Nah, di sini kita bagi menjadi 3, yaitu pada zaman Tembaka, di mana alat-alatnya terbuat dari tembaka, zaman perunggu, dan zaman besi. Bonus track, Human Evolution. Kita kadang sering bertanya-tanya tentang dari mana sih asal manusia, terus bagaimana kejadian manusia. Teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam.
Nah, coba kalian lihat gambar di bawah deskripsi itu. Ada monyet, kemudian berjalan, lama-lama tegak, kemudian mulai ada senjata. Nah, sampai kita lihat yang sekarang kita amati, yaitu sudah menggunakan HP dan menggunakan komputer. Ini adalah contoh dari evolusi, yaitu evolusi itu perubahan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kalian kenal Charles Darwin, dalam bukunya berjudul The Origin of Species menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama atau common ancestor dan berhubungan antara satu sama lainnya. Jadi kita bisa simpulkan ya, teori Charles Darwin itu tentang manusia tidak pernah menyimpulkan bahwa manusia berevolusi langsung dari kera. Cuma sebagian bukti dari kemiripan DNA saja manusia dan primata itu sebesar 97%. Di dalam buku The Origin of Species itu juga Charles Darwin mengatakan bahwa ini hanya kesimpulan sementara. Artinya Charles Darwin tidak memastikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke latihan. Nah, nomor 1, silakan kalian jawab ya. Apakah yang dimaksud dengan zaman praaksara? Nomor 2, sebutkan teori ledakan besar atau kita sebagai Big Bang. Bagaimana alam semesta itu terbentuk? Nomor 3, bagaimana dengan keadaan bumi pada zaman Azoikum? Yang keempat, kapan bumi mulai dingin dan kehidupan mikroorganisme dimulai? Yang kelima, kapan kehidupan reptil dimulai? Sampai sini dulu, jangan lupa kasih komen di bawah ini ya, pada kolom komentar. Sampai sini dulu, kita lanjut pada materi berikutnya.